Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pembuatan tablet kunyah granulasi basah. Di sini saya Aan Qoriah selaku moderator dan pemateri, dan rekan saya Aprilia Pangestu sebagai pemateri, Ana Febrianti sebagai pemateri, Aida Nuranik sebagai pemateri, dan Dewi Suciawati sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dewi Suciawati, NIM 1804044. Nama saya Ana Febrianti dengan NIM 18040014. Perkenalkan, nama saya Aida Nuranik dengan nomor NIM 180417. Perkenalkan, nama saya Dewi Suciawati dengan NIM 18040019. Definisi dari tablet kunyah adalah tablet kunyah adalah tablet yang dimaksudkan untuk dikunyah, memberi residu dengan rasa enak dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Jenis tablet ini sering digunakan dalam formulasi tablet untuk anak, terutama formulasi multivitamin, antasida, dan antibiotik tertentu. Selanjutnya, di sini ada formula. Zat aktif Antalgin 80 mg. Di sini ada pengikatnya yaitu amilum 10%, aqua IS, penghancur dalamnya itu ada cornstarch 8%, pengisinya adalah laktosa QS, penghancur luarnya ada apicel pH 102 10%, gelidannya itu ada talkum 1%, anti adherennya itu ada Mg stearat 0,80%, pemanisnya itu ada sodium saccharin, sodium sislamat, sodium saccharin 0,80%, sodium sislamat 1%, dan untuk pewarna atau esensia itu ada strawberry 0,4%. Alasan bahan yang pertama, Antalgin dengan nama lain metampiron mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0% dengan rumus kimia C13H16N3NaO4S. Antalgin merupakan serbuk habur putih atau putih kekuningan yang larut dalam air dan alkohol. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 yang berfungsi sebagai zat aktif. Antalgin diketahui memiliki sifat alir serta kemampuan kompresibilitas yang kurang baik serta penggunaan dosis yang cukup besar, sehingga metode granulasi basah lebih cocok digunakan untuk pembuatan tablet Antalgin menurut Ansel 1989. Yang kedua yaitu amilum. Amilum merupakan serbuk halus, tidak berbau, tidak berasa, dengan warna putih yang larut dalam air, terutama air panas pada suhu 37 derajat Celcius, yang berfungsi sebagai pengikat. Alasan amilum sebagai pengikat yaitu amilum bersifat lebih lekat dan cenderung membentuk gel apabila disuspensikan dengan air, menurut Gunawan dan Mulyani 2004. Selanjutnya yang ketiga ada aqua. Aqua merupakan pelarut yang berfungsi sebagai cairan pengikat sehingga dapat terbentuk massa basah yang diinginkan sehingga dapat dilakukan proses granulasi. Aqua memiliki warna jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Dan yang keempat ada cornstarch atau bisa disebut sebagai pati jagung, berfungsi sebagai penghancur dikarenakan pati jagung murah, inert, baik digunakan untuk zat aktif yang larut dalam lemak dan mudah didapatkan, serta dapat mempengaruhi waktu hancur dan pelepasan zat aktif dan dapat memberikan laju desintegran yang cepat bila digunakan dalam metode granulasi.
Rati jagung memiliki warna putih berupa granul-granul kecil, tidak berbau dan berasa, dapat larut dengan air panas pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya yang kelima ada laktosa. Dengan rumus kimia C12H22O11 memiliki warna putih dengan bentuk serbuk atau partikel kristal dengan rasa manis dan tidak berbau, serta larut dalam air yang berfungsi sebagai pengisi menurut Hoppe halaman 369 sampai 361. Alasan laktosa digunakan sebagai bahan pengisi karena laktosa dapat memadatkan massa granul dalam metode granulasi basah atau metode kempal langsung karena laktosa memiliki sifat alir yang kurang baik dan bersifat kompresibel, serta laju pelepasan zat aktif dapat dikendalikan dengan baik apabila laktosa dikombinasikan dengan Avisel. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasa luar. Yang pertama itu ada penghancur luarnya itu menggunakan Avisel. Avisel atau mikrokristalin selulosa merupakan bahan tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat, pengisi, penghancur, dan pelicin dalam pembuatan tablet. Sebagai bahan penghancur, Avisel cukup baik untuk digunakan karena bahan ini merupakan tipe ikatan hidrogen di mana ikatan tersebut segera lepas oleh adanya air. Avisel cocok untuk zat aktif yang pekat lembab atau untuk bahan-bahan yang bersifat higroskopis menurut Wicaksono dan Shiva pada tahun 2012. Selanjutnya ada glidan. Glidan yang dipakai yaitu talkum. Talkum merupakan mineral yang memiliki kekerasan 1 skala Mohs, menjadikannya mineral yang paling lembut. Talkum ini memiliki rumus kimia Mg3Si4O10OH2. Talkum digunakan pada pembuatan tablet ini untuk mencegah melekatnya bahan yang akan dikempa pada dinding ruang kempanya. Selanjutnya ada antiaderen. Antiaderen yang digunakan ini magnesium stearat. Magnesium stearat merupakan serbuk berukuran halus berwarna putih. Fungsi utama magnesium stearat ini adalah sebagai lubrikan pada produksi tablet. Penambahan magnesium bertujuan untuk meningkatkan sifat alir campuran serbuk dan mengurangi gesekan antar partikel sehingga campuran serbuk lebih mudah mengalir ke dalam ruang cetak. Selanjutnya ada pemanis. Pemanis yang digunakan itu yang pertama ada sodium sakarin. Sodium sakarin adalah pemanis tanpa kalori yang 300 kali lebih manis daripada gula. Sakarin ini digunakan dalam pembuatan tablet untuk menutupi rasa pahit pada zat aktif. Yang kedua tuh ada pemanis sodium siklamat. Sodium siklamat ini senyawa kimia dengan kadar kemanisannya 30-50 kali lebih tinggi daripada gula. Sakarin digunakan dalam pembuatan tablet ini sama untuk menutupi rasa pahit pada zat aktif. Selanjutnya itu ada pewarna atau essence. Pewarna yang digunakan pada pembuatan tablet kunyah ini yaitu pewarna strawberry. Digunakan untuk memberikan warna merah muda atau merah pada tablet yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetika, memberi identitas, dan menutupi warna yang kurang menarik. Selanjutnya ada perhitungan fungsi dalam. Bobot tablet yang dibuat 200 ml. Kemudian jumlah tablet yang akan dibuat 100 tablet. Jadi 100 tablet dikali dengan bobot tablet yang dibuat yaitu 200 mg. Jadi totalnya 20.000 mg atau 20 gram. Fase dalam itu 85%. Dari mana 85%? Jadi persentase fase luar dijumlahkan, kemudian dikurangi 100%. Jadi sisanya itu adalah fase dalam. Satu tablet sama dengan 8
bobot tablet yang dibuat yaitu 200 mg, jadi 172 mg. Yang dibuat yaitu 100 tablet, jadi 172 mg dikali 100 tablet sama dengan 17.200 mg atau 17,2 gram. Selanjutnya, pada bahan fase dalam yaitu terdiri dari antalgin itu sebagai zat aktif, kemudian amilum sebagai bahan pengikat, kemudian ada aquaden sebagai pelarut dari bahan pengikat, kemudian ada cornstarch sebagai penghancur dalam, dan laktosa sebagai pengisi. Antalgin yang diminta yaitu 80 mg, kemudian dikalikan 100 tablet, hasilnya adalah 8.000 mg atau 8 gram. Kemudian amilum yang diminta adalah 10 per 100 atau 10%. Jadi 10 per 100 dikali bobot tablet yang diminta yaitu 200 mg, jadi 10 per 100 dikali 200 mg sama dengan 20 mg. Kemudian 20 mg tersebut dikalikan dengan 100 tablet yaitu 2000 mg atau 2 gram. Aqua yang diminta itu 1,5 kali berat pengikat. Jadi 1,5 berat pengikat itu 1,5 dikali 2 gram, hasilnya adalah 3 gram. 1 gram sama dengan 1 ml, jadi 3 gram sama dengan 3 ml. Kemudian ada cornstarch yang diminta adalah 8% atau 8 per 100. Jadi 8 per 100 dikali bobot yang diminta atau 8 per 100 dikali 200 mg, hasilnya adalah 16 mg. Kemudian 16 mg tersebut dikalikan dengan 100 tablet, hasilnya adalah 1600 mg atau 1,6 gram. Kemudian laktosa yang diminta adalah QS atau kuartin satis atau sekitarnya. Jadi perhitungannya 172 mg dari persentase fase dalam dikalikan dengan bobot yang diminta. Kemudian hasil tersebut dikurang 80 mg dari bobot antalgin yang belum dikalikan 100 tablet atau yang belum dikalikan jumlah tablet yang diminta. Kemudian dikurang lagi 20 mg dari bobot amilum yang belum dikalikan 100. Kemudian dikurang lagi 16 mg dari bobot si cornstarch yang belum dikalikan 100. Jadi semuanya dikurangi, hasilnya adalah 56 mg. Kemudian dikalikan 100 tablet, hasilnya 5.600 mg atau 5,6 gram. Jadi total fase dalam 8 gram dari bobot antalgin yang sudah dikalikan 100 tablet ditambah 2 gram dari bobot amilum yang sudah dikalikan 100 tablet, kemudian ditambah lagi 1,6 gram dari bobot cornstarch yang sudah dikalikan 100 tablet, kemudian ditambahkan lagi 5,6 gram dari bobot laktosa yang sudah dikalikan 100 tablet. Hasilnya adalah 17,2 gram. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Jadi antalgin yang akan ditimbang adalah 8 gram, kemudian amilum 2 gram, aqua atau pelarut amilum adalah 3 ml atau 3 gram, kemudian cornstarchnya 1,6 gram, dan laktosanya 5,6 gram. Selanjutnya ada perhitungan bobot granul dan massa cetak. Jadi bobot yang didapatkan adalah 17,2 gram, kemudian kadar airnya adalah 2%. Pada perhitungan bobot granul 0% H2O, itu rumusnya adalah 100% dikurang kadar air atau 2% dikalikan dengan bobot yang didapatkan atau 17,2 gram. Jadi 100% dikurang 2% itu 98% atau 98 per 100, kemudian dikalikan 17,2 gram, hasilnya adalah 16,856 gram. Selanjutnya ada perhitungan massa cetak. Jadi bobot granul 0% H2O dibagi dengan persen fase dalam. Bobot granul yang tadi didapatkan adalah 16,856 gram dibagi persen fase dalamnya tadi itu 86%. Jadi hasilnya adalah 19,6 gram. Selanjutnya ada perhitungan fase luar.
pada bahan fase luar ini terdiri dari AgSel pH 102, yaitu sebagai pemicu liar, kemudian ada TAP sebagai gendang, Mg stearat sebagai lubrikan atau anti-ederan, sodium siklamat dan sodium sakarin sebagai pemanis, dan terakhir strawberry sebagai pewarna. AgSel pH 102 yang diminta adalah 10%. Jadi 10/100 dikalikan dengan massa cetak atau 19,6 gram. Jadi hasilnya adalah 1,96 gram. Kemudian ada TAP yang diminta adalah 1% atau 1/100 dikalikan dengan massa cetak atau 19,6 gram. Hasilnya adalah 0,196 gram atau 196 mg. Selanjutnya ada Mg stearat. Mg stearat yang diminta adalah 0,80% atau 0,80/100 dikalikan dengan massa cetak atau 19,6 gram. Hasilnya adalah 0,1568 gram atau 156,8 mg. Selanjutnya ada sodium sakarin. Sodium sakarin yang diminta adalah 0,80% atau 0,80/100 dikalikan dengan massa cetak yaitu 19,6 gram. Hasilnya adalah 0,1568 gram atau 156,8 mg. Kemudian ada sodium siklamat yang diminta adalah 1% atau 1/100 dikalikan dengan massa cetak yaitu 19,6 gram. Hasilnya adalah 0,196 gram atau 196 mg. Dan yang terakhir ada strawberry. Strawberry yang diminta ini 0,4% atau 0,4/100 dikalikan dengan massa cetak yaitu 19,6 gram. Hasilnya adalah 0,0784 gram atau 78,4 mg. Jadi total fase luarnya 1,9 mg dari bobot AgSel pH ditambah 0,196 gram dari bobot TAP. Selanjutnya ditambah 0,1568 gram dari bobot Mg stearat. Kemudian ditambah 0,1568 dari bobot sodium sakarin. Kemudian ditambah lagi 0,196 gram dari bobot sodium siklamat. Dan yang terakhir ditambah 0,0784 gram dari bobot strawberry. Jadi hasilnya itu 2,744 gram. Selanjutnya ada perhitungan kandungan zat aktif dan jumlah tablet kenyataan. Perhitungan kandungan zat aktif rumusnya adalah bobot granul 0% H2O dikali jumlah zat aktif dibagi jumlah fase dalam. Bobot granul yang didapatkan tadi 16,856 gram, kemudian dikalikan jumlah zat aktif atau jumlah antalgin yang sudah dikalikan status tablet yaitu 8 gram. 16,856 gram dikali 8 gram hasilnya adalah 134,848 gram. Kemudian dibagi jumlah fase dalam yang didapatkan yaitu 17,2 gram. Jadi 134,848 gram dibagi 17,2 gram hasilnya adalah 7,84 gram. Selanjutnya ada perhitungan jumlah tablet kenyataan. Rumusnya adalah kandungan zat aktif dibagi dosis zat aktif. Kandungan zat aktif yang didapatkan tadi adalah 7,84 gram. Kemudian dibagi dosis zat aktif atau dosis antalgin yang belum dikalikan 100 tablet yaitu 80 mg. Kemudian 80 mg tersebut diubah ke dalam gram jadi 0,08 gram. Kemudian 7,8 gram 7,84 gram dibagi 0,08 gram hasilnya adalah 98 tablet. Selanjutnya
fase dalam, kemudian dikali bobot teoritis, kemudian dikalikan lagi jumlah tablet teoritis, dan dibagi dengan jumlah tablet kenyataan. Bobot granul yang didapatkan 16,856 dibagi dengan jumlah fase dalam, jumlah fase dalamnya yaitu 17,2 gram. Kemudian dikali dengan bobot teoritis yaitu 17,2 gram. Bobot teoritis itu caranya yang tadi persentase fase dalam dikalikan dengan bobot tablet yang diminta, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah tablet yang diminta. Selanjutnya dikalikan dengan jumlah tablet teoritis atau jumlah tablet yang diminta yaitu 100 tablet dibagi dengan jumlah tablet kenyataan yaitu 98 tablet. Jadi 16,856 dibagi 17,2 gram hasilnya adalah 0,98 gram. Kemudian dikalikan 1720 ini dari 17,2 gram dikali dengan 100 tablet dibagi dengan 98 tablet. Kemudian 0,98 dikali 1720 itu hasilnya adalah 1685,6, kemudian dibagi 98 tablet hasilnya adalah 17,2 gram. Jadi bobot tablet yang didapatkan sama persis dengan bobot teoritis. Selanjutnya ada metode pembuatan. Pembuatan yang pertama, pembuatan larutan pengikat. Tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk, suspensikan ke dalamnya bahan pengikat, amilum. Tambahkan sedikit air mendidih 1,5 berat pengikat, 95 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan yang kental dan putih. Selanjutnya granulasi. Ayak terlebih dahulu zat aktif dan bahan penghancur dan pengisi menggunakan ayakan MES 30. Setelah semua bahan diayak, campur bahan antalgin, kornsat, dan laktosa di dalam wadah. Aduk et homogen selama 5 menit. Kemudian tambahkan larutan amilum dengan suhu 80 derajat Celcius atau hangat. Aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu dapat ditambahkan air hangat. Granulasi massa basah ini dengan ayakan MES 12 hingga terbentuk granul yang baik. Kemudian keringkan granulat yang di dalam lemari pengering yang telah dialasi kain batis pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman. Kadar air granul kurang dari 5%. Selanjutnya pencampuran akhir. Ayak granulat yang telah kering dengan ayakan MES 12. Kemudian masukkan granul ke dalam wadah. Kemudian tambahkan ke dalamnya bahan penghancur luar, Apisel pH 102, glidan, salt, dan anti-adherent yaitu MG stearat. Tambahkan juga pemanis sodium saccharin dan sodium sislamat dan pewarnanya yaitu stroberi. Aduk et homogen selama 5 menit. Kemudian dilakukan evaluasi granul yang meliputi uji alir, uji sudut istirahat, dan uji pemampatan atau kompresibilitas. Selanjutnya pencetakan tablet. Cetak granul ke dalam mesin tablet sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Kemudian evaluasi sifat fisik tablet meliputi uji keseragaman bobot, keseragaman ukuran, variabilitas, kekerasan, waktu hancur, dan pH. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi granul. Yang pertama itu ada evaluasi waktu alir yang syaratnya itu kurang dari 10 detik. Hasil yang didapatkan itu 7 detik, jadi keterangannya baik dan memenuhi syarat. Yang kedua itu ada sudut istirahat.
syaratnya itu kurang dari 40. Di sini diketahui tingginya itu hanya 3 cm, diameternya 12, berarti jari-jarinya itu 6 cm. Tan A sama dengan H sama dengan 3 cm sama dengan 0,5. R-nya 6 cm. Jadi A sama dengan tan min 1 dikali 0,5. Hasilnya itu 26,56 derajat, yang artinya memenuhi syarat. Yang ketiga tuh ada evaluasi granul kompresibilitas. Syaratnya itu kurang dari 10. Jadi diketahui volume awalnya itu 100 ml, volume akhirnya 90 ml. Bobot akhir yang didapat yaitu 52,8 gram. Jadi untuk menentukan itu yang pertama dihitung dulu BJ nyatanya berapa. Rumus BJ nyata itu bobot dibagi volume awal. Jadi 52,8 gram dibagi 100 ml hasilnya 0,528 gram per mili. Yang kedua itu ada BJ mampat. BJ mampat itu rumusnya bobot dibagi volume akhir, yaitu 52,8 gram dibagi 90 mili hasilnya 0,586 gram per mili. Yang ketiga itu persen kompresibilitas, rumusnya itu BJ mampat dikurang BJ nyata dibagi BJ mampat dikali 100% sama dengan 0,586 dikurang 0,528 dibagi 0,586 dikali 100%, hasilnya itu 9,89%, yang mana artinya memenuhi syarat. Evaluasi tablet. Evaluasi tablet bertujuan untuk mengetahui apakah tablet yang kita buat sudah memenuhi persyaratan atau belum. Evaluasi tablet yang pertama yaitu ada keseragaman ukuran yang dilakukan terhadap 20 tablet dan didapatkan hasil seperti pada tabel, di mana diameter berkisar antara 0,4 cm sampai 0,6 cm dan tebal antara 0,1 cm sampai 0,2 cm. Dari tabel sebelumnya didapatkan rata-rata diameter yaitu 0,515 dan rata-rata tebal 0,115, di mana syarat diameter yaitu lebih besar 1/3 tebal, di mana tebalnya 0,115 dan didapatkan hasil 0,1533 cm. Syarat tebal yaitu kurang dari 3 kali tebal dan didapatkan hasil 0,345 cm. Keseragaman ukuran memenuhi syarat karena 0,515 lebih besar dari 0,1533 dan 0,115 lebih kecil dari 0,345. Yang kedua ada keseragaman bobot. Keseragaman bobot dipengaruhi oleh sifat alir. Sifat alir yang baik akan menjamin keseragaman bobot tablet. Keseragaman bobot diujikan kepada 20 tablet dan didapatkan hasil seperti pada tabel, yaitu berkisar antara 0,195 sampai 0,205 gram dan diperoleh rata-rata yaitu 0,19945 gram. Pada kolom A yaitu 100 dikurang 5 dibagi 100 dikali 0,19945 gram sama dengan 0,18947 gram, dan 100 ditambah 5 dibagi 100 dikali 0,19945 gram sama dengan 0,20942. Pada kolom B yaitu 100 dikurang 10 dibagi 100 dikali 0,19945 gram sama dengan 0,17950 gram, dan 100 ditambah 10 per 100 kali 0,19945 gram sama dengan 0,21939 gram. Pada range A, 0
0,18947 sampai 0,20942 terdapat satu tablet, dan pada range B 0,17950 sampai 0,21939 terdapat satu tablet. Keseragaman bobot memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan karena tidak lebih dari 2 tablet menyimpang kurang dari 5% dan tidak ada satupun tablet yang menyimpang lebih besar dari 10%. Yang ketiga ada uji kekerasan tablet. Semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat yang digunakan, maka kekerasan tablet semakin meningkat. Kekerasan tablet berguna untuk pengontrolan fisik selama proses pembuatan tablet. Dilakukan terhadap 20 tablet dengan syarat 4-8 kg per tablet menurut Parrot tahun 1970. Dari hasil yang tertera pada tabel, didapatkan total kekerasan yaitu 89 kg dengan rata-rata 4,45 kg per tablet, yang berarti uji kekerasan tablet memenuhi persyaratan. Yang keempat yaitu ada uji friabilitas dengan syarat kurang dari 1%. Bobot awal yaitu 4 gram dan bobot akhir 3,95 gram dengan hasil akhir yaitu 0,5%, yang berarti uji friabilitas memenuhi syarat. Yang kelima ada uji nilai pH dengan syarat pH 6,4 sampai 6,5 dan pH yang kami peroleh yaitu 6,40, yang berarti tablet sudah memenuhi syarat uji nilai pH. Dan yang keenam yaitu ada uji waktu hancur dengan syarat kurang dari 15 menit. Hasil yang kita peroleh yaitu 8,25 menit, yang berarti telah memenuhi persyaratan waktu hancur. Pada uji organoleptik yaitu didapati rasa yang manis, bau stroberi, dan warna pink. Jadi kesimpulannya, pada pembuatan tablet kunyah Antalgin ini semuanya memenuhi persyaratan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.